Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Mitos atau fakta adalah sebuah cara untuk membedakan antara kepercayaan yang belum terbukti kebenarannya dan informasi yang didukung bukti nyata. Mitos adalah cerita atau anggapan yang sering dipercaya masyarakat, tetapi tidak memiliki dasar ilmiah atau bukti nyata. Fakta adalah informasi yang benar dan dapat dibuktikan secara ilmiah atau berdasarkan data nyata. Jadi, mitos atau fakta membantu kita membedakan antara kepercayaan dan kebenaran. Sekarang masuk ke video. Legenda Indian kuno menceritakan apa yang terjadi dalam kisah-kisah tradisional masyarakat Sioux yang diwariskan secara lisan dan kemudian dituliskan kembali oleh seorang perempuan yang Dakota bernama Sitkalasa. Kisah ini terjadi di tengah kehidupan masyarakat adat yang berjuang mempertahankan budaya mereka ketika asimilasi mulai menggerus identitas anak-anak suku tersebut. Cerita-cerita ini ditulis pada masa ketika perhatian besar terhadap pelestarian tradisi menjadi hal yang sangat penting. Kisah ini hadir karena penulis ingin menyampaikan bagaimana tokoh-tokoh dalam legenda itu menggambarkan nilai-nilai moral yang kuat. Pembacanya diajak memahami bagaimana tindakan setiap tokoh terutama Iktomi membawa akibat yang tidak selalu sesuai harapan. Legenda Indian kuno adalah kumpulan kisah dari masyarakat Sioux yang diceritakan kembali oleh seorang perempuan yang Dakota bernama Sitkalasa. Ia menuliskan cerita-cerita ini karena merasa khawatir terhadap hilangnya warisan budaya di tengah tekanan asimilasi terhadap generasi muda sukunya. Dalam naskah tersebut terdapat 14 legenda yang menggambarkan berbagai nilai moral yang hidup dalam tradisi lisan masyarakatnya. Bagian awal buku memuat kisah tentang tokoh Iktomi yang dikenal sebagai tokoh penipu yang sering membuat masalah bagi dirinya sendiri karena sifatnya yang licik dan tidak sabar. Dalam kisah Iktomi dan bebek diceritakan bagaimana Iktomi menipu sekelompok bebek penari hingga mereka mati dan kemudian kehilangan semuanya ketika kawanan serigala memakan hasil buruannya. Pada kisah selimut Iktomi ia kembali kehilangan daging rusa karena meninggalkan masakannya demi mengambil kembali selimut yang telah ia persembahkan kepada Inyan sehingga ia belajar bahwa keserakahan selalu membawa kerugian. Dalam kisah Iktomi dan Muskrat, Iktomi mencoba menipu seekor muskrat namun muskrat itu justru mengajarkan bahwa berbagi sejak awal lebih baik daripada membuat rencana yang merugikan orang lain. Pada kisah Iktomi dan Coyote, Iktomi hampir menjadi korban karena mengira seekor coyote sudah mati padahal masih hidup dan ia pun kembali terkena akibat dari tindakannya sendiri. Dalam kisah Iktomi dan Rusa ia berkali-kali gagal mendapatkan keindahan dan kekuatan yang ia inginkan karena ia tidak mampu mematuhi aturan yang diberikan kepadanya dan akhirnya ia tidak mendapatkan apapun selain pelajaran berharga tentang kesombongan. Pelajaran yang dapat diambil adalah, kisah-kisah ini mengajarkan bahwa kecerdikan yang digunakan dengan cara yang salah akan membawa kerugian. Keserakahan dan ketidaksabaran selalu berakhir dengan kehilangan. Sementara itu kejujuran, kesederhanaan dan kemampuan untuk mendengarkan nasihat adalah kunci untuk menghindari masalah. Sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dari legenda ini adalah adanya nilai moral yang jelas dan memiliki kekuatan untuk membantu pembaca memahami akibat dari tindakan buruk. Kisah-kisah ini juga menunjukkan kekayaan budaya masyarakat asli Amerika yang penuh makna. Sisi negatifnya adalah tokoh utama Iktomi sering digambarkan dengan sifat yang sangat buruk sehingga beberapa pembaca muda mungkin melihatnya sebagai karakter yang terlalu ekstrim. Selain itu beberapa adegan dalam cerita mungkin dianggap keras terutama bagi pembaca yang sensitif. Sitkalasa adalah seorang perempuan yang Dakota yang tumbuh di lingkungan masyarakat adat yang masih kuat memegang tradisi lisan. Sejak kecil ia mendengar berbagai cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi dan cerita-cerita inilah yang kelak ia tuliskan dalam karyanya. Pada masa remajanya ia mendapatkan pendidikan formal di sekolah yang dikelola oleh pemerintah yang saat itu menerapkan sistem asimilasi terhadap anak-anak suku asli sehingga bahasa dan budaya mereka sering ditekan. Pengalaman hidup inilah yang membentuk pandangannya tentang pentingnya melestarikan cerita tradisional. Melalui karyanya ia berusaha menyuarakan identitas budaya sukunya dan menegaskan bahwa cerita adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ia tidak hanya dikenal sebagai penulis tetapi juga sebagai aktivis yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Amerika. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share,
like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu, salam damai.